wabarakatuh. Saya Abed Hamid Asyauki. Saya akan menjelaskan tentang proses kerja sebuah simulasi dari smart karya menggunakan software Cisco Project Tracer. Di sini saya sudah membuatnya, di mana saya menggunakan IP address sebagai berikut yang akan dimasukkan sesuai konfigurasinya, di mana IP address tersebut dimasukkan di sini. Maka dari home gateway-nya tersebut, home gateway itu adalah kayak router atau wifi yang IP address-nya yang akan digunakan. Contohnya saya menggunakan angka segini, di mana angka segini itu harus sama. Jadi ini sama ininya semua harus sama. Kalau nggak sama berarti tidak bakalan tersambung. Dimana saya sudah memasukkannya, ini IP address-nya, memasukkannya di sini, maka akan subletnya otomatis ke sini. Ininya juga bisa diubah, misalnya kita mau 12, 11, bebas, asalkan di sininya juga ntar harus sama. Kalau nggak sama tidak bakal tersambung. Nah, dari konfigurasinya, dari home gateway tersebut, konfigurasinya dimasukkan ke sini. Dari konfigurasi wireless-nya tersendiri. Nah, ini kan IP address-nya. Ini adalah IP address dari router atau wifi-nya tersebut. Menggunakan 192.168.1.1. Kan ini 11. Kalau 10 ini itu URL. Jadi bukan routernya. Kalau buat pembeda lah supaya mudah diingat gitu. Kalau disamain kan ntar jadi error gitu. Ya yes, dibedain. Misalnya beda 2 angka atau 1 angka ini. Contohnya saya menggunakan IP address sebagai berikut. Ini ada IP address satunya untuk router. Kan di sini dari awalnya kan memasukkan IP address-nya di konfigurasi di sini. Ini ada contoh dari default gateway. Maka di sininya kan pas awal-awalan, misalnya di sini awal-awalan 0. Kalau misalnya kalian misalnya pas awal buat, samain dari servernya tersebut biar bisa tersambung satu sama lain. Dimana dari wireless-nya tersebut saya menggunakan SSID ham.tech. Ini SSID tersebut bebas, bisa mau dinamain apa sesuai kalian, tapi kalau misalnya udah diingat lah, kan ntar ada opsi buat masukin password sama tidak. Kalau misalnya masukin password itu harus sama, misalnya angka kecil sama besar ya, soalnya terpengaruh ntar buat terhubung. Nah, dari device-nya di sini kan pas awalan masukinnya di sini saya di pas laptop. Nah, awalan di pas laptopnya kan kayak gini. Nah, kayak gini kan, kalau ini kan udah otomatis kayak gini menggunakan layarnya. Nah, kalian tinggal matiin saja di sininya, tinggal di matiin tombol ini ya, oke. Karena tinggal buang aja, masukin yang router LAN ini, otomatis bakal tersambung sama laptopnya. Nah, itu contohnya kan, karena di sini sudah itu kan sudah dimodif lah. Di sini bisa dilihat dari konfigurasinya. Ini yaitu untuk routernya, gateway dari IP address home routernya disamain. Ketika udah memasuki misalnya di sini dari fisikalnya, misalnya sini kan harus on. Kalau misalnya dipencet gini off, berarti di sini ya gak bakalan bisa nyala. Contoh ya, tuh harus on device-nya. Ini dalam kondisi mati. Kalau mati di sini pencet sini saja on. Nah, ini kan kalau misalnya kalian sudah dinyalain, bisa diubah setup yang tadi
Kalau misalnya di sini yang tadi di sini kalau misalnya udah benar, di sini juga otomatis IP address-nya akan berubah kayak gini. Kalau misalnya 169 berarti ada salah misalnya, jadi harus dilihat lagi. Dimana dari ini alat penyiramnya, alat speed dulu, dari konfigurasinya. Ini ada untuk routernya tersendiri dari wireless. Nah di sini kan saya kan menggunakan Hybrid Touch. Nah di sini kan untuk SSID. Nah, kalian kan ini kondisinya masih disable. Kalau misalnya awalan kan masih kayak gini. Kalau untuk baru bukannya bisa sini saja. Kan di sini ada keterangan misalnya masukin password. Nah, kalian masukin passwordnya sesuai yang kalian masukkan di SSID. Kalau misalnya misalnya keterangannya kalian masukin password, masukin. Kalau misalnya tidak, kan otomatis di sininya langsung terhubung gitu. Kalau untuk keamanan masukkan password saja. Saya sebelumnya sudah memasukkan password saja. Lalu untuk hardware page-nya, untuk konfigurasinya kayak gini. Untuk water levelnya juga sama, konfigurasi dari water level. Untuk wirelessnya sama kayak sebelumnya, dibuat alat penyiramnya. Ketika awalnya kan disable untuk masukin dari SSID hardware, SSID yang terbuat tersendiri, pencet sini saja, langsung masukin password. Ketika kalian dari sebelumnya buat password, misalnya masukin, kalau misalnya tidak ya udah, saya akan masih menjalankan ya, masukin saja web browser. Ini kan URL, nah, URL itu di addressnya, URL itu bukan di address dari ini ya, dari misal dari router ini, bukan. IP address itu jadi ini dari ininya yang sudah saya buat. Ini juga random, bisa membuat berapa gitu terserah, asalkan udah diingat lah gitu. Saya IP address saya masukkan ini berikut, tinggal mencet go saja. Nah, otomatis kalian disuruh misalnya registrasi server yang udah IP address kalian buat. Kalau misalnya awalan kan, jadi kalau login kan nggak mungkin jadi sign up dulu, karena saya sudah daftar sebelumnya, jadi saya tinggal login saja. Di passwordnya misalnya Cisco, tinggal sign saja. Nah, ini berarti sudah login, tinggal langsung apa sih, kondisinya terserah, misalnya mau usaha mengendalikannya misalnya dari sini. Nah misalnya kan kalau misalnya kayak gini kan otomatis nih, kalau misalnya dipencet juga gak bakalan, jadi kita harus masukinnya dulu tersini, jadi ngeprogramnya supaya bisa masuk. Kan di sini kan ada it atau server, kita harus masukin it servernya. Kita kan awalan kan misalnya di sini kan nol kan ya, jadi nol itu kagak bakalan tersambung. Masukin remote server. Jadi kan tadi udah saya buat ya username sama password, tinggal masukin sini Cisco. Nah, tinggal koneksi refresh. Berarti kalau ada tanda refresh ini berarti sudah bisa. Kalau misalnya belum, bisa nggak ada tanda ini, berarti lihat dulu sebelumnya, takutnya ada kesalahan gitu. Misalnya dari angka, misalnya dari huruf besar kecil juga itu berpengaruh. Nah, sama juga kayak ini rata-rata, sini juga harus sama, masukin it servernya supaya bisa mengendalikan semua sini dari device laptop sendiri. Nah dari sini kan kondisi. Nah ini kan kondisi, contohnya kita membuat kondisi dari turn on. Ini kan kondisi yang sudah saya buat belum. Saya di sini turn on. Nah di sini kan water level.
Misalnya di sini airnya kurang dari 8 cm, misalnya 10 lah. Misalnya di sini sprinkler alat penyiram. Jadi kondisinya kalau true berarti dia akan nyala, kalau false berarti dia akan mati. Contohnya di sini kita masukkan kondisi true saja. Oke. Karena saya sudah mengubah sebelumnya, ini contoh ya, yang tadi kita hapus saja. Kalau misalnya turn on, misalnya nyala, turn off berarti mati. Kalau kondisi mati berarti di sininya false. Kalau nyala berarti di sininya on. Seperti gitulah. Nah, misalnya kita akan menjalankan ya, kita pencet saja ini. Ketika misalnya air melebihi 8, maka dia di sininya akan mati. Kalau air melebihi 8, kalau kurang dari 8, alat penyiram tersebut akan mengeluarkan air dan akan menyiram tumbuhan. Ini adalah kondisi di sensor kenaikan air lah. Misal air kalau misalnya udah tinggi banget atau misalnya kurang banget, bisa menyiram. Kalau misalnya tinggi misalnya sesuai misalnya kondisi sekitarnya, bisa dimodif sesuai kebutuhan masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya misalnya dari kata-kata atau penjelasan yang kurang dimengerti atau kurang jelas. Mohon maaf sebelumnya, karena saya juga masih belajar. Terima kasih atas perhatian.